bin Ummi Maktum. Zaid bin Thabit menceritakan datang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seseorang yang Allah ceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW itu berbuka masam abasa wa tawalla. Nah, itu yang bersangkutan itu adalah namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang yang fakir, usianya sudah tua dan dia buta, tidak bisa melihat. Sehingga bagaimanapun juga Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak bisa ikut perang. Mau menginfakkan hartanya tidak ada harta. Hadis ini wal mujahidun fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang jihad dengan hartanya, dengan jiwanya dia jihad. Jiwa, harta dia kerahkan untuk menjadi jalan Allah. Sedangkan Abdullah bin Ummi Maktum harta tak punya. Untuk berjihad mata buta, bagaimana nanti jihad mata buta tidak bisa melihat? Maka dia datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lau kuntu astati'ul jihad la jahad. Ya Rasulullah, kata Abdullah bin Ummi Maktum, andaikan aku mampu berpartisipasi dalam jihad perang, maka pasti aku akan ikut. Maka Zaid bin Thabit menceritakan ketika itu saking dekatnya Rasulullah dengan Zaid, Rasulullah itu sangat akrab dengan sahabatnya. Sampai pahanya Rasulullah itu menempel di atas pahanya Zaid bin Thabit. Maka seketika Rasulullah mendengar perkataan Abdullah bin Ummi Maktum ini, Zaid bercerita, Rasulullah terasa pahanya Rasulullah itu terasa sangat berat sekali, kata Zaid bin Thabit, sangat berat. Semakin berat, dan aku merasakan saking beratnya tulang hampir pecah. Tak lama kemudian Nabi SAW mengatakan kepada wahai Zaid, tuliskan ghairul dhar. Ternyata ketika peristiwa itu terjadi, turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW untuk kemudian ditambahkan kata ghairul dhar di pertengahan ayat. Tulis ghairul dhar kata Nabi SAW di pertengahan ayat, sehingga bunyi ayatnya menjadi la yastawil qa'idun minal mu'minin ghairu ulil dharar wal mujahidun fi sabilillah. Jadi maknanya tidak sama orang-orang beriman yang tidak ikut perang karena ada alasan, misalnya Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, yang fakir. Kalau misalkan dia ini orang yang buta tapi punya harta, paling tidak dia bisa berjihad dengan hartanya. Tapi dia tidak punya apa-apa, dia fakir dan juga tidak bisa ikut langsung perang. La yastawil qa'idun minal mu'minina ghairu ulil dharar wal mujahidun fi sabilillah. Jadi ini khusus berkaitan dengan orang-orang yang tidak mampu ikut perang karena alasan yang dibenarkan. Kalau alasan yang tidak dibenarkan tidak termasuk di dalam ayat ini. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah menyebut mereka yang tidak ikut perang itu dengan sebutan al-mu'minin. Disebutkan al-mu'minin, al-qa'idun minal mu'minin, mereka yang tidak ikut perang dari kalangan orang-orang beriman. Allah tidak menghina mereka, tidak menghinakan mereka, tidak merendahkan mereka, tidak melecehkan mereka. Ini maksudnya apa? Mereka tidak berdosa. Walaupun mereka tidak ikut perang, mereka tidak berdosa. Tapi menurut ulama, ayat ini turun berkenaan dengan perang Badar. Perang Badar itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi siapa yang tidak ikut perang tidak masalah. Yang ikut perang dapat keutamaan dan keistimewaan. Maka ulama menjelaskan ayat ini berkenaan dengan perang, yang perang itu hukumnya fardu kifayah. Hukumnya kalau sudah ada sebagian, ada yang tidak ikut tidak masalah. Tapi kemudian Allah SWT tetap menyebut mereka dengan sebutan al-mu'minin. Mereka tetap saja disebut orang-orang beriman, sehingga tidak ada nanti yang mengira itu sahabat-sahabat
bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin darajat. Hanya saja meskipun sama-sama beriman, tapi derajat keimanannya berbeda-beda. Allah lebihkan, Allah istimewakan orang-orang yang berjihad di jalan Allah itu dibandingkan orang yang tidak berjihad itu. Allah istimewakan, Allah lebihkan kemuliaan mereka, Allah beri ketinggian derajat di atas mereka, derajat, beberapa derajat. Derajat itu derajat yang banyak, bukan cuma satu derajat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullu wa'adallahu husna. Semuanya kata Allah, baik orang-orang beriman yang ikut perang atau orang-orang yang tidak ikut perang, kullu wa'adallahu husna. Semuanya Allah janjikan al-husna. Husna di sini maksudnya surga. Husna itu balasan kebaikan. Jadi tidak masalah kata Allah berkenaan dengan perang yang hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Fardu kifayah seperti perang Badar. Wa kullu wa'adallahu husna. Mereka sama-sama masuk surga. Yang ikut beriman, yang ikut jihad, orang beriman yang ikut jihad, orang yang beriman yang tidak ikut jihad, sama-sama masuk surga. Hanya saja tingkatan derajat surganya itu beda. Tentu yang ikut berperang di jalan Allah lebih tinggi daripada mereka yang tidak berperang di jalan Allah. Kemudian Allah SWT menjelaskan, wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Di samping derajat mereka berbeda, Allah juga memberikan kepada mereka kelebihan, keistimewaan, kemuliaan, ajran 'azima, pahala yang besar. Derajatnya sudah beda, pahalanya ditambah pahala yang besar lagi, ajran 'azima. Kemudian kata Allah, darajatin minhu wa maghfirah wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Beberapa derajat yang banyak tingkatannya dari Allah, minhu, derajat yang Allah berikan kepada mereka, wa maghfirah, kemudian Allah berikan kepada mereka ampunan, Allah berikan kepada mereka rahmat. Jadi Allah berikan tingkatan derajat yang tinggi, Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat, Allah berikan ganjaran yang besar. Luar biasa. Kenapa itu disebutkan semuanya? Nah, nanti kita bisa tahu nanti setelah kita sudah masuk ke surga. Ini apa bedanya ini? Apa namanya? Keistimewaannya nanti setelah masuk surga baru tahu ini ternyata perbedaannya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW berkenaan dengan derajat ini, derajat di surga ini, kata Nabi SAW, inna fil jannah, riwayat Imam Al-Bukhari, inna fil jannah mi'atu darajah. Sesungguhnya di surga itu terdapat 100 derajat. Lil a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Jadi sesungguhnya di surga itu Allah sediakan 100 derajat lil mujahidin fi sabilillah. 100 derajat itu Allah berikan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang di jalan Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu, ma baina darajatain kama baina as-samai wal ardh. Antara satu derajat ke derajat yang lain, antara satu derajat ke derajat berikutnya seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi saking jauhnya. Jadi 100 derajat, masing-masing derajat itu seperti langit dan bumi. Tahu kita berapa panjang itu, berapa jauh itu? Jelas jauh, tingkatannya jauh. Jadi kalau misalnya orang yang tidak berjihad itu surga yang di level ini di sini, orang yang masuk surga yang berjihad yang Allah jauh lebih tinggi di atas 100 derajat. Kita belum paham bagaimana ini. Nanti setelah di surga nanti baru tahu ini maksudnya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini berkenaan dengan mereka yang berjihad. Kemudian ayat yang 97, Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikah
nasibah. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya mereka yang diwafatkan oleh para malaikat. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya mereka yang diwafatkan oleh malaikat. Di dalam ayat yang lain Allah yang tawaffal anfus hina mautiha, bahwa Allah lah yang mewafatkan. Pada ayat ini malaikat yang mewafatkan. Kenapa disebut seperti itu? Allah yang mewafatkan, maksudnya Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan. Adapun malaikat yang mewafatkan adalah malaikat yang Allah perintahkan untuk mencabut ruh, untuk mencabut nyawa. Jadi setiap yang mati itu pasti malaikat yang mencabut nyawanya. Tak ada istilah tiba-tiba ada kucing tergeletak. Oh, itu berarti ada malaikat di situ. Ada malaikat yang habis mencabut nyawanya, mencabut nyawa kucing tersebut. Jadi tidak ada kasus kematian siapapun kecuali di situ ada malaikat mencabut nyawa. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya mereka yang diwafatkan oleh malaikat zalimi anfusihim. Zalimi anfusihim, mereka wafat dalam keadaan berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka berbuat zalim terhadap diri sendiri, datang ajalnya, malaikat mau menjemputnya, dicabutlah rohnya. Apa yang dimaksudkan zalim di sini? Berbuat zalim itu berbuat zalim terhadap diri sendiri itu secara umum berbuat maksiat. Semua maksiat yang kita lakukan berarti kita telah menzalimi diri kita. Jadi dalam kondisi berbuat maksiat dicabut ruhnya, alhamdulillah. Zalimi anfusihim. Dan kemaksiatan yang paling besar itu adalah berbuat syirik, berbuat kufur. Kemaksiatan yang paling besar. Tetapi kemaksiatan yang dimaksud pada ayat ini maksudnya mereka orang-orang yang tidak mau berhijrah. Ini maksudnya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ketika mereka Nabi perintahkan untuk berhijrah, wahai ma'syarul muslimin, Allah perintahkan Nabi SAW umumkan semua kaum muslimin dimanapun harus berhijrah ke kota Madinah. Semua kaum muslimin. Di awal Islam, hijrah itu hukumnya wajib tanpa terkecuali, terutama pada kedua di Mekah, sampai nanti peristiwa Fathu Makkah. Sehingga Nabi SAW mengucapkan la hijrah ba'da fath, tidak ada hijrah yang diwajibkan secara menyeluruh setelah Fathu Makkah. Walakin jihad Madinah, yang ada adalah jihad niat. Ini kewajiban jihad secara menyeluruh. Tapi secara khusus bisa jadi ada yang wajib jihad, ada yang wajib hijrah. Secara khusus perorangan atau berkelompok ada suatu ketika yang ketika itu dia dituntut untuk berhijrah. Maka di awal Islam kewajiban setiap muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, wajib baginya untuk hijrah ke kota Madinah tanpa terkecuali. Yang tidak mau hijrah, yang bersikokoh, yang bersikeras ingin pokoknya saya tidak mau hijrah. Ini tanah lahir saya, ini rumah saya punya aset di sini, saya punya kebun di sini, saya tidak mau hijrah. Saya pokoknya mau tetap tinggal di Madinah. Nah, ini orang yang seperti ini zalimi anfusihim, berbuat zalim terhadap dirinya. Karena Nabi SAW di awal Islam itu perintahkan pasukan ketika beliau sudah hijrah, tetapi belum Fathu Makkah, Nabi perintahkan ketika beliau mengutus pasukan untuk berperang, sebelum pasukan yang berangkat, Nabi katakan kepada pasukannya, ketika kalian berhadapan dengan musuh kalian, jangan tunggu dimulai peperangan sampai kalian dakwahi mereka, ajak mereka masuk Islam dulu. Kalau mereka sudah masuk Islam, ajak mereka hijrah ke Madinah. Kalau mereka
ikuti, tapi mereka orang-orang beriman, batal perangnya. Tapi kalau mereka tidak mau, Bismillah, bertawakallah kepada Allah, serah mereka. Maka di sini menunjukkan bahwa di awal Islam hijrah itu wajib. Siapapun yang tidak berhijrah, maka dia termasuk golongan yang zalimi anfusihim. Kemudian innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, dalam kondisi yang tidak hijrah itu ternyata karena dia itu tinggal di tempat yang berbahaya, mengancam keselamatannya, Allah perintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah biar umat Islam itu aman, tidak diganggu lagi, tidak diintimidasi lagi, tidak disiksa lagi, tidak harus menyembunyikan keimanannya lagi. Karena ketika masih di Mekah sebelum hijrah harus menyembunyikan keimanan. Kalau ketahuan bisa jadi berbahaya, kecuali mereka yang punya dekek. Dia ini masih keponakannya si fulan, dia ini masih sukunya si fulan. Kalau orang biasa sudah habis, tidak ada lagi, tidak ada dekek sudah. Jadi punya orang yang tidak mau berhijrah, maka justru malah membahayakan dirinya sendiri. Karena semua umat Islam sudah pergi ke Madinah, kota Madinah. Kalau masih bersikukuh ingin bertempat di kota Mekah, maka tentu itu membahayakan dirinya. Jangan salahkan kalau dia sampai mati disiksa orang, sampai mati dibunuh orang, sampai mati dizalimi orang. Kata Allah, innal ladzina tawaffahumul malaikah, mereka yang diwafatkan oleh malaikat zalimi anfusihim, dalam kondisi berbuat zalim. Karena salah mereka, disuruh hijrah tidak mau, akhirnya mereka disiksa mati. Kemudian malaikat mengatakan kepada mereka, qalu fima kuntum, bagaimana kalian ini? Kok bisa kalian seperti ini? Apa saja? Apa yang ada di benak kalian? Qalu fima kuntum. Qalu fima kuntum ini soal istiqlal, pertanyaan yang sifatnya mengejek, memojokkan. Fima kuntum, ada apa dengan kalian? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh. Mereka mengatakan kami ini mati, kunna mustad'afina fil ardh, karena kami ini lemah fil ardh, ditempatkan fil ardh di sini maksudnya di kota Mekah. Kami orang-orang yang tertindas, kami orang-orang yang lemah, salah sendiri, disuruh hijrah tidak mau, ingin bersikukuh mempertahankan asetnya, mempertahankan hartanya dan sebagainya. Akhirnya mereka disiksa dan kemudian mati dalam kondisi mengingkari perintah Allah dan Rasulnya. Qalu, malaikat itu menjawab. Jadi kata mereka, kami ini lemah, kami ini ditindas di bumi ini, di Mekah ini. Qalu, para malaikat menjawab, alam takun ardullahi wasi'ah. Mikir, ibaratnya seperti mikir, ini bumi Allah ini tidak sempit, tidak selebar daun kelor. Mikirnya jangan sempit, bumi Allah ini luas. Malaikat, fala alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha, mestinya kalian hijrah. Jangan di sini, sudah tahu di sini berbahaya. Sudah tahu kalau kalian ketahuan sholat di sini, mati kalian, masih saja kalian bertahan di sini. Pindah ke sana, banyak, bumi ini luas. Maka di sini ulama menjelaskan, inilah mengapa sebab wajibnya hijrah. Sebab wajibnya hijrah itu karena memang sudah sulit menegakkan syariat Allah, sulit beribadah kepada Allah. Jika di suatu tempat seorang muslim sulit menegakkan agama Allah, sulit beribadah kepada Allah, harus menyembunyikan keimanannya, harus menyembunyikan keislamannya, yang wanita harus lepas jilbabnya, kemudian tidak boleh sholat, artinya tidak bisa menegakkan syariat Allah. Jika ia di suatu tempat yang seperti itu, maka wajib hukumnya bagi dia untuk hijrah. Wajib hukumnya untuk hijrah, tinggalkan tempat itu.
bumi Allah ini luas. Pindah ke Indonesia, insya Allah aman. Pindah ke Palembang, insya Allah aman. Nah, tapi ini sifatnya hijrah. Fatuhajiru fiha. Kalian hendaknya berhijrah. Bumi Allah ini luas. Tapi hijrah ini dari biladil kufri ila biladil iman. Dari tempat kekufuran, dari tempat kemaksiatan menuju tempat keimanan, bukan sebaliknya. Kita sudah nyaman-nyaman di Indonesia, misalkan ini contoh. Kita sudah nyaman di Indonesia, leluasa mempelajari agama kita, agama Islam, leluasa menegakkan syariat agama Islam. Tiba-tiba kita pengen pindah ke negeri kafir. Oh, kan di sana lebih maju, di sana teknologinya hebat. Anak saya kuliah di sana. Dulu berjilbab, sekarang tidak lagi berjilbab. Kenapa di sana tidak enak? Kalau berjilbab nanti ditarik-tarik orang, diganggu orang. Kalau pakaiannya menutup aurat nanti dijadikan orang aneh, teroris. Kalau berjanggut nanti dibilang orang ini. Ini bukan hijrah iman. Alam karunallahi wasi'ah. Ini bumi Allah ini luas. Apa tidak ada tempat kuliah? Apa tidak ada tempat sekolah Islam di negeri Islam yang bagus? Harus ke negeri kafir sehingga mengorbankan akidahnya, mengorbankan agamanya, melepas jilbabnya, merelakan tidak kenal dengan agamanya. Alasannya, mereka lebih hebat, mereka lebih maju. Sedangkan kualitas belum tentu lebih baik. Alam taqullahi wasi'ah. Berpikirnya jangan sempit. Wasi'ah harus luas. Berpikirnya harus luas. Banyak negeri-negeri Islam, bahkan di negara kita sendiri, yang tempat belajar, tempat sekolah, tempat kuliah yang berkualitas, tanpa harus mengorbankan akidah, tanpa harus mengorbankan agama. Kalau misalkan gara-gara pindah ke sana, selama ini sholat tidak pernah lagi sholat, selama ini memuji Allah, kemudian pindah ke sana menghina Allah, tidak percaya adanya, bagaimana ya? Bukan hijrah. Hijrah itu berhijrah dari tempat kekufuran ke tempat keimanan, bukan sebaliknya. Kita sudah aman, nyaman di sini dengan agama kita, pengen pindah keluar. Bukan berarti tidak boleh, tapi mesti kita pikirkan mana yang lebih kita pentingkan, akidah atau yang lain. Seorang muslim tidak akan mengorbankan akidahnya untuk sebagian secuil dunia. Kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam. Ini mereka yang seperti ini, ma'wahum jahannam. Ancamannya nanti mereka, tempat mereka jahannam, neraka jahannam. Wasa'at masirah. Itu neraka jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau hijrah pelaku dosa besar. Jadi ketika hijrah itu wajib dan dia tidak mau hijrah, berarti dia sudah melalaikan kewajiban Allah yang Allah tentukan, yang Allah perintahkan. Karena dosa besar itu dosa yang ada ancamannya, dosa yang ada laknat Allah Subhanahu wa taala, dosa yang ada hukumannya. Yang mencuri potong tangan, berarti itu dosa besar. Dosa yang ada ancaman dari Allah, neraka jahanam dan seterusnya, dosa besar. Maka di sini faulaika ma'wahum jahannam, ini mereka yang tidak mau hijrah itu. Ma'wahum jahannam, tempat mereka neraka jahanam. Jadi pertahankan lingkungan kita, lingkungan yang baik. Kenapa kita harus pindah ke lingkungan yang buruk? Kecuali kalau lingkungan kita jelek, sudah tidak kondusif lagi, sudah tidak bisa lagi beribadah kepada Allah dengan benar, sudah tidak bisa lagi menegakkan agama Allah, sudah tidak bisa lagi mengikuti perintah Allah, baru kita daripada nanti rusak, pindah saja ke tempat yang lain. Fatuhajiru fiha. Kemudian kata Allah, illal mustad'afin, kecuali mereka yang lemah, kecuali mereka yang lemah, yang tidak mau hijrah ke kota Madinah
itu kata Allah itu ancamannya neraka jahanam, kecuali ada pengecualiannya. Illal mustad'afin, mereka yang lemah, baik itu dari kalangan laki-laki, perempuan ataupun anak-anak. La yastati'una hilah, mereka tidak bisa menemukan jalan. La yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila. Hilah itu maksudnya jalan pintas, jalan rahasia. Jadi kalau misalkan kita itu pergi ke suatu tempat, kita pakai jalan umum. Ketika jalan umum ini macet, karena kita sudah mengerti, nah di situ ada pintasan. Terus jalan pintasan, jalan rahasia yang sedikit orang mengetahuinya. Nah, yang lain masih nunggu macet di jalan, kita sudah sampai di tujuan. Itu namanya hilah. Maka orang yang berhijrah itu, hijrah ke kota Madinah itu bukan perkara yang mudah. Bukan, mereka berhijrah itu bukan hijrah melalui jalan yang biasa dilewati orang. Kalau melalui jalan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah melalui jalan yang biasa dilewati, ketangkap oleh orang kafir Quraisy, seperti yang terjadi pada Abu Bashir radhiyallahu anhu ketika ia hendak berhijrah ke kota Madinah, ditangkap oleh orang kafir Quraisy, lawan. Maka Allah la yastati'una hilah wa la yahtaduna sabila. Mereka tidak bisa jadikan Madinah, tidak bisa, karena mereka lemah, mereka tidak bisa menemukan jalan yang bisa menyampaikan pada tujuannya, itu kota Madinah. Maka Allah faulaika asallah ayya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Maka mereka ini Allah maafkan mereka. Allah maafkan mereka. Jadi ada beberapa sahabat Nabi yang memang dimaklumi Allah maafkan. Mereka tidak hijrah itu Allah maafkan karena alasan mereka tepat. Misalnya ada beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa Nabi doakan, yang masih tinggal di Mekah. Nabi sering senantiasa mendoakan di dalam qunut beliau, Allahumma anji Ayyash bin Rabi'ah, Allahumma anji Ayyash bin Rabi'ah, kemudian Salamah bin Hisham dan sahabat-sahabat yang lain. Nabi jelaskan, ya Allah, bantulah, selamatkanlah, lindungilah sahabat-sahabat yang masih di kota Mekah. Termasuk juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, kuntu minal mustad'afin. Ketika aku diperintahkan untuk berjihad, aku termasuk orang yang tidak mampu untuk berhijrah. Aku termasuk orang yang tidak bisa berhijrah. Ibnu Abbas betul-betul bersama ibunya. Jadi ada beberapa sahabat